Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Teror Arung Pocong. Cerita kali ini memasuki part yang ke-8 ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Lasmana Fajar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Nah, malam ketika rembulan berada di puncak singgasananya, udara menyeruak menembus pori-pori yang tipis. Ketika itu terdengar suara jangkrik yang bersautan dengan hebat. Burung-burung berkicau di atas rumah-rumah warga. Desa menjadi sunyi sekejap, tidak ada yang beraktivitas. Mereka yang bekerja malam sudah keluar mencari punda-pundi nafkah, sementara sisa warga lainnya di malam ini menikmati mimpi indah bersama keluarganya masing-masing. Burung-burung yang sedari tadi berkeliaran kini bertengger di salah satu atap rumah seorang pria. Tertulis di kamarnya namanya Adam. Pria itu adalah Adam. Pemuda itu terbaring di ranjang warna putih, kemudian merapatkan selimut yang sedang dipakainya. Ia menggigil gigi-giginya gemetar, berusaha tidur lagi setelah terbangun karena udara yang ekstrim. Entah kenapa udara malam ini tidak seperti udara malam-malam sebelumnya. Kini tenggorokannya terasa kering, lantas Adam berdiri sembari membawa selimutnya sempoyongan, seperti orang mabuk. Ia menatap sebentar jam dinding yang menempel di atas pintu kamar coklat miliknya. Masih jam 12 malam. Mulutnya menguap, ingin segera cepat-cepat balik ke kasurnya. Matanya masih buram ketika ia pergi ke dapur mengambil sebuah ceret minum berwarna biru dan satu gelas kaca di rak piring. Ia berusaha mengucek matanya. Barangkali ia dapat berjalan dengan benar setelah ini. Angin mengibaskan rambut-rambutnya yang kering. Kain-kain mulai berjatuhan. Asap tiba-tiba keluar menjebak Adam yang masih di dapur, sama sekali belum meneguk minumannya. Pandangan Adam sudah tidak karuan, ditambah lampu yang mati karena konsleting listrik barusan. Bagaimana caraku keluar dari kabut ini? Adam memegangi kepalanya yang nanar. Belum ada yang aneh sejauh ini. Udara semakin menyeruak dingin, semakin dingin dan lebih dingin. Embun datang dari arah yang entah dari mana. Adam masih terpaku di tempat yang sama, ia tidak dapat keluar dari kabut itu. Matanya yang rapat kini semakin membesar melihat sebuah bayangan putih yang lewat begitu saja. Setelah itu menghilang. Sekilas sosok itu adalah seperti sosok seorang wanita. Kulit-kulit Adam kini meremang, badannya kaku tidak bisa berkata. Ia ingin sekali terjatuh, tapi tidak terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang 2 kali lipat. Ia terus saja mengusap lengannya yang sedari tadi masih mengeluarkan keringat-keringat dingin. Wah! Teriaknya memecah atmosfer kesunyian sesaat setelah wanita itu muncul di hadapannya. Pria itu meneguk ludahnya. Perlahan ia mundur 2 langkah ke belakang. Ia berusaha keluar dari jebakan ini. Hantu itu menyeringnya ke arahnya. Kulit-kulitnya pecah, matanya memerah. Dari mulutnya keluar belatung-belatung yang menggeliat. Borok di sepanjang wajahnya memberikan sentuhan ngeri yang menusuk kalbu. Pakaiannya lungset dan tertempel bekas-bekas lumpur yang belum mengering. Darah keluar dari hidung wanita itu. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Wanita itu memakai pakaian pengantin warna putih. Sepanjang pakaiannya juga ditemukan darah-darah yang masih segar menyengat menusuk hidung Adam pada kala itu. Baunya benar-benar amis. Beberapa menit hantu tersebut tertawa masih menatap Adam yang ada di depannya.
Sedetik kemudian langsung hilang. Asap, embun, hawa dingin, lampu menyala, dan semua keanehan mulai menghilang. Adam mengelus dadanya yang sesak. Ia menghela berat, mencoba bersyukur wanita aneh itu sudah hilang. Ia mengucuk matanya sekali lagi, memastikan wanita itu benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Dengan cepat langkah kakinya tergerak ke arah kamar tempat semula ia tidur. Bagaimanapun ia harus melupakan kejadian ini. Kerincing, kerincing. Belum sampai kamar, suara kerincing kereta kuda menembus gendang telinga milik Adam. Sesegera mungkin ia mendelik kegirangan. Ia kemudian tersenyum. Saat itu pasir-pasir putih terbang tersambar sepatu kuda yang terdengar sangat kencang. Sangat cepat sehingga hentakannya terdengar cukup keras. Menderap, luruh. Apakah ada orang di luar? Kuharap dia bisa membantuku. Adam mulai lega jika itu benar-benar terjadi. Suara ketukan pintu menyeruak masuk sampai terdengar di telinga Adam. Perlahan lega, nafasnya yang sedari tadi memburu, kini menurun mencoba mengembuskan napas. Detak jantungnya sudah mulai normal, perlahan ia pulih. Aku harap malam ini ada tamu. Ketukan pintu itu semakin terdengar dengan keras. 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Kemudian tidak terdengar lagi. Udara kembali mendingin, lebih dingin dan semakin dingin. Tidak peduli apapun di depan, pria itu sudah terlanjur ketakutan. Dengan segera ia menyentuh gagang pintu dan pelan-pelan mulai terbuka. Decitan pintu itu terdengar sangat nyaring. Matanya mendelik tajam pada kala itu melihat seseorang yang ada di depannya. Bermata merah, wajahnya rusak pecah-pecah, gigi-giginya sudah copot. Darahnya mengalir dari pelipis mata, sepanjang hidungnya mengeluarkan lendir dan belatung. Ia menyeringai ke arah pemuda itu. Pakaiannya terbungkus kain kafan dengan tali pocong yang masih terikat. Ini bukan orang, tali pocong, andong pocong kembali. Wah, bersama sosok pengantin, pocong itu naik ke kereta kuda dan segera menjalankan hantu kuda yang masih menunggu tuannya naik. Kedua hantu itu tertawa kemudian menyeringai ke arah Adam yang kemudian terjatuh. Pemuda itu hanya dapat menyaksikan sosok yang selama ini hilang, kemudian kembali setelah begitu sangat lama. Kau mengkhianatiku. Tak sangka kau berbuat ini kepadaku. Karena selama ini aku sangat sayang kepadamu, Kak Heri. Pemuda itu kemudian memegangi dadanya yang sesak. Lalu, gelap. Paman Sam terbangun karena ada aroma aneh yang membuatnya mual. Seperti aroma busuk tapi tercium dari luar. Ia yakin aroma ini bukan dari dalam. Paman Sam duduk di kasur merahnya yang empuk, kemudian mulai meregangkan tubuh-tubuhnya yang kaku. Sudah lama ia tidak berolahraga. Orang tua selalu saja begitu, mudah capek, sampai-sampai tulangnya mengeluarkan bunyi retakan yang lumayan keras. Mungkin saking lamanya tidak diregangkan. Ia kemudian berdiri merapatkan spraynya agar bagus seperti semula, merapikan dan juga melipat selimut yang berantakan di atas kasur, serta menyemprot seluruh ruangan dengan parfum jeruk untuk menghilangkan bau itu. Paman Sam membuka pintu kamar, berjalan beberapa langkah menuju ke depan, terpantau cahaya menyilaukan matanya. Ternyata pintu rumah terbuka. Firasat Paman Sam semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba pikiran negatif bermunculan. Paman Sam mengucek matanya, dari jauh terlihat orang tertidur di depan pintu. Tapi tidak begitu jelas. Matanya sudah benar-benar lamur. Ia mengucek matanya sekali lagi, benar-benar ia tidak bisa menebak siapa orang yang tergeletak di lantai itu. Apakah seseorang maling yang tertidur? Paman Sam mulai melangkah maju. Ia sangat penasaran dengan yang dilihatnya itu. Namun, Paman Sam melangkah dengan penuh kehati-hatian.
Bukannya berburuk sangka, Paman Sam takut jika itu adalah sebuah jebakan yang mengancam nyawanya. Pelan-pelan kakinya yang keriput melangkah maju, semakin dekat, lebih dekat, dan sekarang sudah di depan mata. Pakai petir yang menyambar di siang bolong, Paman Sam hampir saja terjatuh karena ini. Itu Adam. Dalam hatinya berkata demikian. Jantungnya berdetak parah. Ia meyakinkan dirinya bahwa Adam hanya tertidur di sini. Namun ia tidak bisa menyangkal bau busuk itu bersumber dari Adam. Pikiran Paman Sam semakin kacau. Jantungnya berdetak lebih cepat seakan dikejar kuda hitam gila yang marah. Keringatnya mulai keluar dari pori-pori dan menjatuhi tubuh Adam yang ada di bawahnya. Lututnya seketika lemas. Ia terjatuh, tidak dapat berdiri lagi. Paman Sam mencium aroma yang lebih menyengat dari tubuh Adam setelah lebih mendekat. Ia mengucek matanya lagi. Takut yang dilihat itu merupakan ternyata sebuah mimpi. Paman Sam kemudian menyadari situ. Lirikannya beralih ke arah perut Adam yang sudah tidak bernafas lagi. Dengan tangan yang gemetar ketika jari Paman Sam mencoba memastikan denyut nadi pria itu. Innalillahi. Paman Sam mencoba menggugah Adam sembari air mata yang mulai bercucuran. Semakin kencang saja Paman Sam menggugahnya, namun Adam tidak kunjung terbangun. Ia memanggil-manggil namanya. Adam, Adam. Tetap saja pria itu enggan membuka matanya. Air mata Paman Sam membasuh muka pria itu. Paman Sam menatap mata Adam yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Ia tersenyum, menyadari Adam mungkin sudah berada di alam yang layak untuknya. Paman Sam mengusap wajah Adam dan rambutnya yang mulai kering. Dalam hatinya ia berusaha ikhlas. Ia teringat Tima. Bagaimana perasaan wanita polos yang dulu ceria, ceroboh, dan banyak tingkah sekarang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dia yang sering tertawa mungkin akan berubah menjadi gadis pendiam yang kehilangan setengah dari dirinya. Paman Sam belum mengabari wanita itu. Segera Paman Sam keluar, mencari bantuan warga sekitar termasuk tetangga dan RT. Ia meminta mereka mengangkat Adam ke kasur dan juga memintanya menjaga Adam selagi ia menelepon Tima. Paman Sam kembali ke kamar, mengambil ponselnya yang ia letakkan di laci tempat ia menyimpan peralatan tulis. Segera Paman Sam mencari nomor ponakannya itu. Begitu ditemukan, Paman Sam segera memencet tombol hijau yang berarti telepon. Tidak berselang lama, telepon itu pun tersambung. Nur yang tidur di samping Tima merasa risih karena dering ponsel itu. Sejujurnya, ia masih mengantuk karena seharian kemarin itu ia harus melewati hari yang sangat melelahkan bersama Tima. Untuk mengemasi barang-barang saja rasanya tulang hampir mau patah. Nur pelan-pelan membuka matanya. Masih buram, belum terlihat jelas lingkungan di sekitarnya. Yang dia tahu ponsel itu ada di sebelahnya sekarang. Nur duduk sambil melihat dengan remang siapa yang meneleponnya pagi-pagi begini. Begitu melihat nama Paman Sam di telepon itu, mata Nur langsung melek. Nur menggugah Tima dengan segera, menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan keras. Tidak biasanya Paman Sam menelepon. Ini pasti penting. Tima, Paman Sam telepon. Bangunlah segera, seru Nur. Tima kemudian menarik napas panjang, kemudian menguap. Matanya mulai terbuka, nyawanya mulai berkumpul. Namun begitu mendengar kata Paman Sam, Tima langsung beranjak duduk. Ia sangat menyayangi pamannya itu. Hah? Paman Sam telepon. Tima dengan nada lemas memastikan bahwa itu benar pamannya. Nur menyodorkan ponsel Tima. Iya, ini angkat. Tima segera menggeser gambar telepon di ponselnya. Segera percakapan itu dimulai dan itu mulai tersambung. Sebelum itu, Tima sudah menyalakan loudspeaker agar Nur juga dapat mendengarkannya. Dengan nada bersemangat, Tima berkata, Paman Sam, apa kabar? Aku rindu, Paman.
Dari sana Paman Sam tersenyum melihat keponakannya tersenyum. Setelah ini ia takut akan menjadi penyebab rasa semangatnya ini hilang. Paman Sam mengisak air matanya, tidak kuat membayangkan jika Tima tahu yang sebenarnya. Kebetulan isakan tangis itu terdengar di telinga Tima dan Nur sehingga mereka mulai memasang wajah penasaran. Apa yang terjadi, Paman? Mengapa Paman menangis seperti ini? Itu kedengarannya suara tangisan. Paman tidak bisa bohong dengan keponakanmu ini, ucap Tima khawatir. Wajahnya menggarut. Paman Sam menarik nafas panjang. Hari ini ada kabar yang kurang baik. Sebelumnya, keponakan tersayang Paman harus berjanji ya. Jangan bersedih setelah ini. Jangan larut dalam menanggapi kabar ini. Kabarkan kepada semua yang kau kenal di sana. Umumkanlah, nak. Dahi Tima mendadak dilipat. Apa, Paman? Tidak biasanya Paman berkata seperti ini. Adam. Paman Sam mengatakan nama Adam dengan rintihan suara yang lemas. Apa? Apa yang terjadi padanya? Aku tidak paham, tanya Tima. Adam meninggal. Paman Sam langsung menjatuhkan ponselnya. Tidak kuat mengatakan itu barusan. Ponselnya yang terjatuh, mati dan layarnya pecah. Paman Sam langsung terjatuh, menyandarkan dirinya di tembok dan melipat kedua lututnya. Ia langsung menangis sejadi-jadinya. Anakku mati. Di lain tempat, Tima dan Nur kebingungan apa yang Paman Sam bicarakan. Adam benar-benar meninggal. Itu terucap jelas di mulut Paman. Nur segera mengusap punggung sahabatnya itu, menatap mata sahabatnya yang mulai membendung air mata. Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu, Nur? Tanya Tima. Adam gak mungkin pergi kan? Adam akan selalu ada di hati kita. Kamu yang ikhlas ya? Nur tersenyum kepada Tima, walau sebetulnya Nur juga merasa kehilangan. Tima melempar ponselnya kemudian memeluk sahabatnya itu. Air mata yang sedari tadi ia tampung langsung ia tumpahkan. Tima berhasil membuat air matanya keluar, menangis sejadi-jadinya. Nur, apa yang dikatakan Paman Sam benar? Tanya Tima memastikan. Benar, jika Paman yang berkata, bagaimana kau tidak percaya kepadanya? Semoga nanti cuma prank April Mop ya. Please Adam, jangan pergi, harap Tima. Nur melepas pelukan Tima. Tangan Nur menjulur mengusap sisa air mata Tima yang masih menempel. Sekarang kita harus mengabari Busul, saran Nur. Tima menggeleng. Kakinya sudah lemas semenjak mendengar kabar itu. Kau harus bisa, Tima. Kau harus tegar. Ini mungkin sudah jalan untuk membuat wanita itu tersadar akan perilakunya, lanjut Nur. Tima menarik nafasnya, menegakkan tubuhnya. Urusan nangis belakangan. Sekarang aku harus mengabari ibu dari Adam. Hatinya pasti terluka. Tima tersenyum. Ia mulai setuju. Walau ia sedih sekali, ia perlu tahu masih ada satu lagi sosok yang perlu dikabari tentang ini. Tima mau tidak mau menguatkan lututnya. Segera kemudian Nur bangun kemudian menolong Tima agar ikut bangun. Tanpa bersiap, Tima dan Nur berjalan menuju rumah Busul kala itu. Nur, aku sempat menyesali keputusanku untuk mengakhiri hubungan dengannya. Aku sempat menuduhnya macam-macam. Hal ini tidak akan kumaafkan. Tima menatap Nur dengan berkaca-kaca. Persetan, kau harusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal seperti ini. Lebih baik cepat kita ketuk pintu ini, balas Nur. Nur dan juga Tima mengetuk pintu dengan segera. Belum ada yang menyahuti. 1 menit kemudian ada yang membuka pintu. Busul keluar dengan rambut setengah keriting yang acak-acakan. Ia belum mengenakan hijabnya. Tima segera memeluk wanita itu. Ia menangis di pelukannya. Busul yang baru saja menggenapkan nyawanya langsung terkesiap. Matanya langsung mendelik. Wajahnya tampak keheranan dengan mengerutkan dahinya. Busul mendorong gadis itu sampai hampir terjatuh.
Apa yang kau lakukan? Tima terdiam, hanya menatap mata Busul. Kau mau merengek minta balik ke indekos besar itu lagi? Jangan harap ya. Buat balik kamu harus sujud 7 rupa dulu di bawah kaki saya. Dengan sombongnya Busul mengatakan itu. Tima menggelengkan kepala. Ini bukan tentang indekos, tapi Adam. Busul mengernyit heran. Adam? Apa maksudmu? Jangan bahas dia lagi, walau dia sudah mati sekalipun. Nur kemudian menyaut. Tapi dia benar-benar sudah mati. Apa maksudmu mengatakan dia sudah mati? Kamu mau bersikap kurang ajar, tegas Busul. Anakmu sudah mati, tegas Nur. Tima mengangguk. Kumohon, ikutlah bersamaku. Adam. Lutut Busul langsung melemas. Napasnya engap tidak terkontrol. Jantungnya berdetak 2 kali lipat. Tangannya sontak menopang kepalanya yang nanar. Hampir saja terjatuh, tapi Tima menopangnya. Ikut dengan kami, Bu, ajak Tima. Busul mendorong Tima. Kamu pasti bohong. Kau itu kan wanita munafik, licik, dan juga jahat. Kau bisa saja mengajakku ke hutan dan membunuhku saat itu juga. Pikiranmu itu terlalu negatif, Bu. Ikutlah. Tima merengek meminta Busul untuk ikut. Oke, aku gak bakal nangis. Aku akan bawa sapu sebentar. Ini akan membuat efek jera bagi kalian jika kalian benar-benar menipu saya, seru Busul. Busul langsung masuk ke dalam, mengambil sebuah sapu dan sebuah pisau kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Busul kembali lagi menatap Tima dan juga Nur sembari tersenyum licik. Awas jika kau menipuku, wanita munafik. Busul setuju ikut dengan mereka. Mereka akan mengendarai motor masing-masing sementara Busul akan dibonceng oleh Tima. Dengan cepat ia kemudian mereka ini merapatkan helm dan langsung pergi ke rumah Paman Sam. Dari Sidoarjo ke Surabaya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam kurang perjalanan. Di jalan Busul memegangi pisaunya. Sedari tadi berjaga-jaga bila Tima melakukan hal yang nekat. Ia bisa menusuk Tima dari belakang. Tidak terasa Tima sudah sampai di kediaman Adam dan Paman Sam. Memang di situ banyak orang ramai sekali di luaran. Ada yang merokok, ada yang mengobrol, dan ada yang tertidur. Ini membuat Tima semakin percaya bahwa Adam benar-benar meninggal dunia. Begitu pula dengan Busul. Ia tidak percaya jika ada banyak warga yang berkumpul. Busul tidak mau percaya dulu sebelum melihat jasad Adam secara langsung. Tima, Nur, dan juga Busul tidak sengaja mendengar obrolan warga. Mereka langsung mendekatkan diri ke warga yang sedang mengobrol tersebut. Itu, Bu. Warga itu mengajak Busul berbicara. Kemarin saya dan juga beberapa warga sempat mendengar suara lonceng andong yang sangat keras sekali. Saya tidak memperdulikannya karena saya sudah mengantuk. Lalu beberapa warga di pos ronda mengaku melihat kereta kuda dari kejauhan, tapi tidak tampak jelas siapa yang mengendarai. Katanya malam itu sangat berkabut, makanya enggak kelihatan. Busul hanya mengangguk. Sepertinya ia tahu itu adalah Harry dan Lila. Ia meneror adiknya sendiri, bukannya tanpa sebab. Itu terjadi atas ulah Busul sendiri, malah berbalik ke anaknya yang lain. Dari sana Busul merasa mulai yakin apa yang dikatakan Tima ini benar. Jantung Busul kemudian kembali berdetak lebih keras, lututnya kembali melemas, kepalanya langsung sakit. Ia segera berlari menerobos kerumunan. Dari jarak 1 meter, ia melihat seorang insan yang sudah ditutupi kain berwarna coklat dari kaki sampai kepalanya. Tima datang dan mencoba mengusap-ngusap punggung Busul, memintanya bersabar. Namun Busul enggan bersabar, mulutnya terdiam seperti dilem, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Pelan-pelan ia mendekat ke arah jenazah itu. Mereka yang mengerubungi jenazah langsung minggir. Busul hampir sama sekali tidak mengedipkan matanya. Tatapannya kosong.
namun matanya yang kering mulai mengumpulkan bulir air mata, takut jika yang dilihatnya ini benar-benar Adam. Kini ia sudah di depan mayat itu. Busul membanting dirinya untuk duduk. Ia menekuk salivanya mencoba mengontrol pernapasannya. Busul menjulurkan tangannya berusaha membuka penutup kepala itu. Selimut coklat terkutuk yang menutupi wajah anaknya. Pelan tapi pasti penutup itu mulai terbuka. Ia hampir sama sekali tidak mengenali anaknya. Wajah Adam putih bersih, pucat, dingin, dan kaku. Busul tersenyum, tapi sebisa mungkin tidak akan meneteskan air matanya di wajah anaknya itu. Busul mengusap-ngusap dahi Adam, mengingat masa kecilnya dulu yang sering ia usap rambutnya, yang sering ia mandikan, dan sering ia sisir juga. Sampai sekarang Busul masih ingat, hanya senyum Busul saja yang dapat menggambarkan peristiwa bahagia itu. Busul masih mencoba tidak mengeluarkan air matanya, namun ia perlahan menunjukkan perilaku yang aneh. Wanita itu seakan sudah terbawa dimensi lain. Kepalanya sangat sakit, ia terjatuh dan juga tidak sadarkan diri. Warga termasuk Tima dan juga Nur datang dengan menolong Busul untuk membawanya ke kasur, membiarkan wanita itu istirahat dan menenangkan dirinya sendiri, sembari menunggu Adam akan dimandikan, disolatkan, dan dikafankan. Kemudian prosesi pemakaman. Embun masih merajai siang ini, namun rasanya pengap sekali. Seketika badan menjadi gerah, awan hitam menutupi matahari. Ternyata langit sedang mendung. Pantas kilat petir itu berulang kali memancarkan cahaya. Bayu yang sedang memotong beberapa dedaunan kering dan terbawa olehnya, ranting-ranting bergoyangan burung-burung tampak gelisah berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Akhirnya daun yang hijau pun akan menjadi kuning dan lepas dari tangkainya. Ya begitulah hidup. Tidak tahu kapan ajal menjemput, Busul terbangun dengan keringat yang membasahi daster putih birunya. Baru ia menyadari ia pingsan. Segera ia beranjak berlari menuju tempat Adam. Adam sudah dipersiapkan dengan kereta pribadinya. Busul hanya sia-sia saja ingin melihat wajah anaknya itu. Dia menjadi sangat gila. Di pikirannya hanya ingin membuka keranda itu dan mengacak-ngacak kafan milik Adam. Untungnya beberapa warga termasuk Tima dan Nur mengelayuti wanita itu agar tidak berbuat seenaknya terhadap mayat yang kasihan itu. Sudah seharusnya ia cepat untuk dimakamkan. Busul terjatuh, kemudian berdiri lagi, berkali-kali terjatuh karena ditahan, berkali-kali juga ia bangkit. Ia benar-benar tidak terima Adam harus seperti itu. Air matanya sudah pasti mengalir dengan deras. Ia belum ikhlas tentunya sepenuhnya Adam pergi, apalagi kedua anaknya kini sudah tiada semua. Aku membunuhnya. Aku menyesalinya. Anakku menjadi korban keegoisanku, ya Tuhan. Jika Engkau bisa, hidupkanlah anakku. Ganti saja aku, ya Tuhan. Rengekanku ini kabulkanlah. Hamba-Mu ini tidak sanggup melihat anaknya ini pergi seperti itu. Harusnya aku yang tua ini cepat-cepat Kau cabut nyawanya. Hamba memang bersalah. Hamba memang yang telah membunuhnya. Hamba yang memanggil roh Heri sampai ia tidak tenang di alamnya, dan hamba juga yang membuat Adam mati seperti itu. Jika Kau beri aku kesempatan, aku akan bertaubat, ya Tuhan. Kau mau aku jadi gila? Aku mati nih. Lihat aja besok, kalau Kau enggak hidupkan anakku, aku bakal gantung diri. Rengek Busul kepada Tuhannya. Sul, ini azab untukmu karena kau telah memanggil roh tidak tenang yang berisiko membunuh orang banyak. Selama ini Andong Pocong telah menghantui para warga sehingga banyak warga yang ditemukan tewas tanpa sebab. Itu semua ulah dan perbuatanmu. Kau sebenarnya tidak pantas hidup. Juga kau tidak pantas mati dengan bebasnya. Harusnya bumi tidak menerima kejelekanmu itu. Aku yang bijaksana kini menjadi tidak bijaksana. Maafkan aku, Zul, aku marah. Dan juga aku benar-benar kecewa.
Adam itu sudah seperti anakku. Kau sama saja telah membunuh anakku. Jelas panjang lebar Paman Sam. Tima dan juga Nur hanya saling bercucuran air mata sambil berpelukan. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Mereka semua telah tiada. Tima akan hidup sendiri tanpa dunianya. Busul akan hidup tanpa separuh dagingnya. Sudah risiko akan menua tanpa anak, tanpa cucu, tanpa dirawat siapapun. Itu hukuman yang pantas untuk Zul dapatkan. Selama beberapa lama warga mengangkat keranda itu dengan iringan angin sepoi-sepoi yang menenteramkan. Arwah Adam pun akan tenang tanpa gangguan. Di pemakaman, tanah perlahan menimbun sang jasad. Penimbunan dibantu oleh tukang gali kubur. Pertitian kalimat suci berharap dimudahkan perjalanan terakhirnya. Sayup terdengar sendu dan tangis gelap membentang dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri. Namun tenang, gelap pasti akan bersuluh sewaktu-waktu. Tuhan, aku benar-benar menyesal. Apakah sesal itu berguna, Zul? Tanya Paman Sam di belakang wanita tua itu. Zul menoleh ke belakang, melihat wajah Paman Sam yang matanya sudah bengkak juga sama halnya dengan dirinya. Ia kemudian berdiri, kemudian berbalik menatap pria tua itu. Saya tahu sesal ini tidak akan berguna. Saya menyayangi anak saya. Apakah salah sesal ini ditujukan kepadanya? Begitulah balas Busul. Jika kau menyayanginya, aku tidak akan menjadi bapak untuknya. Sejatinya dia bukan anakmu, dia anakku. Ikatan bukan hanya sekedar ikatan darah, tapi bisa lebih dari itu. Walau Adam tidak ada darahku, tapi Adam adalah anakku. Sesal terhadap orang yang sudah mati sangatlah tidak berguna. Lebih baik kau pergi saja, seru Paman Sam. Busul mulai meneteskan ketih putih dari matanya yang besar itu, mengisak ingusnya yang masih basah dan mengusap perlahan pipinya agar ia dapat bersikap tegar. Baik, aku akan menjadi gila besok. Hidup tanpa anak bagai telur tanpa garam. Apakah aku harus hidup sendiri sampai tua? Busul menoleh ke arah Tima. Tima menatap wajah gila itu. Omongannya semakin melantur saja tidak karuan. Apakah ia benar-benar sudah gila? Tima mendekati wanita itu, mengusap air matanya dengan perlahan, kemudian tersenyum. Dan kau memiliki kami semua, Ibu. Busul semakin menumpahkan air matanya. Ibu, kamu memanggilku ibu. Bahkan setelah aku jahat kepadamu, kau bisa mengatakan itu. Tima mengangguk. Ibu Adam adalah ibuku. Sekarang kau adalah ibuku, Bu. Ibu, jangan kau siakan hidupmu dengan meratapi kepergian Adam. Cukup beberapa bulan saja, jangan berlarut. Saya tahu bagaimana kepedihan ibu sekarang. Busul tiba-tiba tersungkur, telapak tangannya menyentuh kaki Tima. Kau sangat baik padaku, nak. Aku tidak tahu harus bagaimana membalasnya, seperti apa. Maafkan aku. Tima menyentuh pundak wanita itu, kemudian memintanya berdiri. Ibu tidak perlu bersujud seperti ini. Kewajibanku sekarang adalah menjaga ibu. Tima tersenyum, kemudian Busul memeluk gadis itu. Tima meneteskan air mata baru. Sebenarnya Tima masih tidak ikhlas atas kepergian Adam, tapi Tima percaya Adam pasti sudah bahagia di alam sana. Sekarang yang harus dilakukannya adalah tegar. Bahkan setelah menerima banyak cobaan dari pemilik kos itu, Tima tetap saja masih baik padanya. Nak, maukah kau tinggal bersama saya malam ini saja? Tawar Busul. Tima mengangguk. Busul langsung memeluknya lagi. Kali ini sangat erat, bahkan sampai Tima kesulitan bernapas. Air mata itu jatuh di sebuah bingkai foto bergambarkan wajah kekasihnya, yaitu Adam. Tima kemudian mengusap-usapkan kaca pada bingkai itu sambil tersenyum, mengingat kenangannya bersama. Adam, kau mati meninggalkan luka yang terdalam. Kau hilang meninggalkan kita yang masih menyayangimu.
Sesal memang ada di akhir. Aku menyesal. Tima hanya menyalahkan diri sendiri atas apa yang tidak ia perbuat. Itu karena Tima pernah membentak dan juga memutuskan hubungannya dengan Adam. Cuma sesal yang tersisa. Tima mengernyitkan pandangannya, melihat tirai yang berterbangan di ruang tamu. Jendelanya belum juga dikunci. Hari sudah malam, tapi malam ini udara mendadak dingin. Entah apa yang terjadi, mungkin saja BMKG sudah memprediksi bahwa akan ada badai di Kabupaten Sidoarjo. Sebelum ini di pemakaman, memang gerimis telah melanda. Menurut Tima, kemungkinan akan terjadi badai yang hebat. Tima menutup jendela itu dengan perlahan, kemudian mengikat tirai-tirai hitam itu. Nah, apa yang terjadi? Busul tiba-tiba saja datang. Ia membawa segelas cangkir teh hangat dengan nampan loncong warna kuning. Tima menggeleng, kemudian berjalan ke arah Busul. Hanya cuaca yang buruk. Terima kasih Busul, suguhannya. Itu sudah cukup untukku. Busul tersenyum, menatap Tima, kemudian mengusap rambutnya dari atas sampai ujung. Ibu mau ke kamar dulu ya? Busul meminta izin pergi. Tima mengangguk, kemudian membawa secangkir teh itu ke meja ruang tamu. Tima sedikit menenangkan dirinya dengan menyeruput teh itu. Bagaimana sekarang nasib Adam di sana? Aku benar-benar takut ada hal yang buruk menimpanya. Dia kan sudah tiada. Mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Tentu saja dia sudah bahagia di surga, seru Tima. Tima mendengar ayam berkokok malam ini seperti hal yang tidak biasa. Suara itu saling saut menyahut. Tima sampai dibuat heran. Bagaimana ayam bisa berkokok di waktu malam seperti ini? Bukannya seharusnya mereka beristirahat? Tima menarik nafasnya, kemudian meletakkan segelas teh itu ke meja. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Lalu kemudian, kerincing. Tima mendengar suara itu, namun suaranya begitu pelan tidak terdengar jelas. Kerincing. Untuk kedua kalinya terdengar lebih jelas saja. Suara lonceng itu seakan mulai mendekat dan mendekat. Tubuh Tima gemetar, merasa was-was, takut ada bahaya yang akan datang. Bulu kuduknya berdiri semua. Ia tanpa sadar mengusap tengkuknya berkali-kali. Busul. Tima mencoba memanggil wanita itu dari ruang tamu, namun Busul tidak menyahuti. Tima berpikir mungkin saja Busul kelelahan dan tertidur. Baiklah, mungkin Busul ini sedang tidur. Kerincing. Tima mendengar suara itu lagi. Kali ini sangat keras disertai suara entakan kuda. Itu begitu menyakitkan di telinganya. Tima sampai heran, apakah malam-malam begini ada delman yang lewat? Delman yang lewat? Itu jarang sekali. Detak jantung Tima mulai berdegup 2 kali lipat. Napasnya mulai terengah-engah. Keringat dingin mulai bercucuran. Setan, kenapa aku jadi takut begini? Tima mulai memandang jendela. Tidak ada apa-apa, hanya angin saja mungkin yang menerbangkan dedaunan kering. Kata Bu Siti, jangan pernah takut. Tima memegang kata-kata itu terus. Baginya Bu Siti adalah motivasi. Cuma ini situasinya aneh. Tima tidak berharap kali ini ia akan mendengar suara yang sama seperti yang orang-orang pernah ceritakan. Kerincing andong pocong. Membayangkannya saja Tima bergidik ngeri. Kerincing, kerincing. Suara itu berbunyi 2 kali. Suara tapak kaki kuda juga ikut terdengar. Yang tadinya jauh, lebih dekat, semakin dekat dan kini sangat dekat. Tima mencoba menenangkan dirinya dan 1-2 uluran napas, mencoba duduk, menyeruput tehnya yang hampir dingin. Suara itu tidak terdengar lagi selama 10 menit. Tima akhirnya lega, mungkin hanya lewat. Tiba-tiba kemudian terdengar suara ketukan pintu. Awalnya 1 kali ketukan, selang 2 menit,
Ketukan kedua datang. Selang 2 menit lagi akhirnya terdengar ketukan ketiga. Kali ini lebih keras dan nyaring. Tima tidak memendam curiga lagi. Dia yakin suara kerincing tadi sudah benar-benar hilang dan cuma lewat saja. Tima kemudian mengernyit curiga, kemudian menatap pintu itu. Heran, malam-malam gini kok ada tamu? Mungkinkah Nur? Bisa jadi. Aku harus segera membukakan pintu. Tima berdiri, menyiapkan dirinya untuk lebih berani. Mengambil napas sebentar, kemudian bergerak maju menuju pintu. Telapak tangannya kini menggenggam gagang pintu. Pelan-pelan tangannya menarik pintu itu. Decitannya terdengar nyaring. Walau pintu itu agak nyandet ketika dibuka. Tima tersentak tidak percaya. Matanya mendelik, tenggorokannya tersekat. Napasnya semakin memburu, tidak percaya melihat sosok di depannya. Ia melihat manusia dibungkus kain kafan dengan wajah yang rusak. Mata yang copot, belatung yang menggeliat-geliat di sekujur luka di pipinya. Darah yang mengalir dari pelipis mata. Pocong itu mendelik menatap ke arah Tima dengan wajah yang menyeramkan. Kafannya pun kotor penuh lumpur. Tima meneguk salivanya. Ia kebayang akan mitos itu dan itu benar-benar terjadi pada dirinya secara langsung. Aku akan mati besok. Pikiran Tima tidak karuan. Ditambah ketawa yang nyaring dari seorang pengantin wanita yang masih duduk di andong itu. Pengantin itu mengernyit ke arah Tima, menatapnya dengan tajam, kemudian menampakkan wajahnya yang pecah-pecah, usus-ususnya yang melayang dan jari-jarinya yang terputus. Tima tiba-tiba merasa kabut hitam menyelimutinya. Ia melihat seseorang membawa tongkat arit yang sangat panjang sekali. Posisi matanya sudah kabur. Oksigen tiba-tiba menipis membuat Tima ini berusaha menarik nafasnya lebih keras lagi agar tetap hidup. Jantungnya pun mulai menyempit dan kempes. Kepalanya nanar. Ia melihat pocong itu benar-benar dengan pandangan yang kabur. Hampir saja ia terjatuh, tapi tetap bertahan dengan berpegangan pada gagang pintu. Tima merasa tubuhnya mulai sakit. Ia memegangi dadanya yang sesak, tanpa sadar ia terjatuh. Pelipisnya berdarah, darah itu membasahi upin putih yang keras, dan itu benar-benar amis. Tima merintih kesakitan, tidak ada yang lewat bahkan menolongnya, hanya desisan saja yang tersisa. Mengucapkan satu kalimat saja bahkan tidak bisa. Mulutnya seakan sudah terkunci. Namun sesuai agamanya, ia mengingat Tuhannya. Tima membaca 2 kalimat syahadat sebelum ajal menjemputnya. Kalimat itu hanya ia tasbihkan dalam hati. Tima mulai tersenyum. Perlahan matanya tertutup, semakin rapat dan lebih rapat. Kini mata Tima sudah tertutup selamanya. Tima! Seseorang berteriak melihat Tima yang sudah tidak berdaya di lantai itu, dengan darah yang terus saja mengalir. Kini Tima dan Adam hidup dalam keabadian. Cintanya sehidup semati. Mereka sama-sama mati di tangan andong pocong itu. Kematiannya pun tidak terpaut jauh jaraknya. Teror andong pocong akan terus berlanjut. Teror ini tidak akan ada habisnya. Apakah teror akan segera berhenti? Atau akan selamanya membuat kericuhan hingga korban akan silih berganti? Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum menonton part 1 sampai part yang ke-7-nya, saya sarankan untuk kalian menonton terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Jangan lupa ya juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai part yang ada di cerita ini ya teman-teman. Ya semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baiknya dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semuanya ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.